Uluwatu adalah salah satu daerah di Bali yang paling gue suka, terutama pantainya. Karena kebanyakan pantainya itu berlokasi di bawah tebing, gue ngerasa view-nya itu jadi double. Kita bisa nikmatin pantainya yang indah sekaligus tebing-tebingnya. Nah, penasaran kemana aja gue selama di Uluwatu dan kayak gimana hasil foto-foto gue kali ini? Yuk ikutin terus video gue kali ini ya. Cuman sebelum kalian lanjut, pastiin kalian udah subscribe ke channel gue dengan klik tombol subscribe di bawah ini ya. Memasuki hari ketiga di Bali dan ngeliat ramalan cuaca cukup bagus, gue berencana ngunjungin beberapa pantai di Uluwatu. Di sini, gue bawa dua kamera yaitu Pentax 67 dan juga Nikon F3. Kebayang cukup berat bawaan gue kali ini, cuman gue belum sadar kalau ternyata pantai-pantai di Uluwatu tuh mengharuskan kita untuk naik turun tebing untuk ke pantainya. Gue cukup suka sama jalanan ke Uluwatu. Perjalanan gue ke sana sambil naik motor tuh kayak sebuah kesenangan tersendiri sih. Waduh. Pulangnya nggak lewat sini ya? Juga. Dan pantai pertama yang gue kunjungin itu adalah Pantai Gunung Payung. Masuk sini cuma bayar parkir aja kok, jadi cukup murah. Gue lupa antara 5.000 atau 2.000 rupiah. Terus jalan kaki dari parkiran itu cukup jauh ke bawah, tapi view-nya asik banget. Di sini gue ngeluarin Nikon F3 pakai film Cyberpunk 320T yang gue beli di Juragan 35mm. Link tokonya ada di kolom deskripsi ya. Kita sampai di Pantai Gunung Payung. Jalannya agak turun. Agak bagus kan buat sekalian foto. F8 250 isinya 200. Oke, ternyata dari atas untuk turun ke pantainya itu jauh banget. Tapi di sepanjang jalan gue ngeliat cukup banyak objek yang bisa gue foto. Satu. Lorong-lorong tebing yang gue lewatin di awal ternyata jadi objek foto yang saat itu cukup oke buat gue foto. Tapi setelah lihat hasilnya ternyata gue gak sesuka itu sih. Dan matahari saat itu lagi terik-teriknya ada pas di atas kepala gua. Dan ini bikin kondisi cahaya jadi terang dan harsh banget, yang mana sebenarnya bukan kondisi yang ideal sih buat foto. Jadi sebenarnya hasil foto-foto di sini tuh hasilnya kurang gue suka karena terlalu bright dan cast shadow-nya tuh agak aneh di mata gua. Tapi somehow gue suka banget sama foto ini. Gue cukup suka sama detail bayangan pohon ini dan warna biru yang bisa dihasilkan dari film Cyberpunk ini.
Ya karena basic film ini adalah film Kodak Vision 200T yang mana merupakan film Sangsten. Jadi ya gak heran kalau ada tone warna biru yang cukup dominan di foto. Setelah jalan kaki cukup lama sekitar 15 menit, akhirnya gue sampai di pantai Gunung Payung. Kondisi pantainya cukup sepi dan bersih. Enggak, makasih Pak. So far gue cukup suka sih sama pantai ini. Sesampainya di bawah, gue langsung ganti kamera pakai Pentax 67. Di sini gue mau coba pakai Kodak Gold 100 yang udah expired. Dan tujuannya sih pengen compare hasil Kodak Gold yang lama sama Kodak Gold yang baru. Oke, gue sekarang ada di pantai Gunung Payung kalau nggak salah. Dan gue lagi bawa Pentax 67 gue. Sebenarnya gue bawa kamera lain sih, cuman gue sekarang pengen nyoba kamera ini. Dan film yang gue bawa kali ini tuh Kodak Gold yang udah expired di tahun 98 atau 99 gitu. Ini film 120. Dia ISO-nya 100, beda sama Kodak Gold yang baru. Dan gue sekalian pengen ngebandingin sih sebenarnya beda dari Kodak Gold yang lama ini sama yang baru ini bedanya apa. Ini kebetulan katanya sih penyimpanannya fresh, jadi kita coba ya apakah emang hasilnya masih bagus apa enggak. Jadi gue nggak tahu sih hasilnya bakal gimana. Filmnya gue load dulu. Baunya lumayan agak asem ya, tapi nggak seasem itu sih. Gue cuma takut aja film ini hasilnya color shift gitu. Tapi harusnya toleransi film 120 sama film 35 mm biasa tuh toleransi color shiftnya tuh nggak sesignifikan itu sih. Karena gue udah beberapa kali ngetes dan so far film expired di film 120 tuh aman-aman aja. Asalkan meteringnya bener. Oh, lumayan bau. Gue lagi pakai Pentax gue dan lumayan sih karena cuacanya lagi terang banget. Gue pakai ISO 12 masih dapat speed di 125 dan bukannya di f8. Tadinya gue pengen bikin video terpisah gitu sih sebenarnya, cuman gak jadi karena hasilnya gak sesuai ekspektasi banget. Film ini aslinya punya ISO 100, tapi karena expired di tahun 90, gue coba red film ini di ISO 12. Dan karena cuaca terik banget, gue mesti dapat tuh settingan shutter speed di 1/125 dan bukaan antara f8 dan f5,6. Sebuah settingan yang ideal banget sih menurut gue. Karena filmnya kepala expired, kalian bisa lihat bahwa hasilnya color shift banget.
Dan ada insiden yang sangat nggak mengenakan pas gue foto di sana. Gua nggak nyangka kalau ombaknya tuh bakal makin kencang. Pas gue jalan ke arah tebing di sisi kanan dan gue agak mendekat, gue standby di posisi yang gue kira tuh nggak bakal kena ombak. Mata gue tuh udah fokus di viewfinder, nunggu momen ombak mengenai tebing. Sialnya gue ikutan kena ombak dan kamera gue juga ikutan basah. Abis jepret, gue langsung buru-buru cabut dan lepas baterai sambil ngelap-ngelapin kamera. Gara-gara insiden ini, 3 hari setelahnya Pentax Tempur juga rusak sampai sekarang. Tapi gue sempet jepret dan ini hasil fotonya. Udahlah hasilnya jelek, kameranya rusak, ya ternyata liburan kali ini gak mulus-mulus banget lah pengalamannya. Di pantai kedua, gue milih ke pantai Melasti yang lebih turisti dan lebih nyantai. Karena gue gak perlu nurunin tebing tuh kayak pantai Gunung Payung pas turun ke pantainya. Dan perjalanannya pun gue nikmatin banget. Apalagi pas dari atas turun itu ke pantainya kayak ngelewatin tebing gitu. Kalian bisa lihat dari atas dimanjain sama pemandangan tebing, begitu sampai bawah langsung dimanjain juga sama pantai Melasti yang indah. Gue suka banget sih sama pantai ini karena terawat dan bersih. Di sini gue ngabisin sisa film cyberpunk gue foto-foto kondisi pantai dan beberapa orang di sana. Ya bisa dibilang di sini gue sekalian belajar street photography sih. Nangkep momen-momen yang ada di sekitar pantai. Kebetulan agak rame sama orang-orang, jadi bisa jadi tempat belajar nangkep momen yang oke. Dan ini adalah foto di pantai Melasti yang jadi favorit gua. Pas banget anak kecil di ujung itu lagi bongkok dan tangannya nempel di pasir gitu. Sementara di bagian foreground ada anak kecil lainnya yang juga lagi main pasir. Gue suka komposisinya karena masing-masing ada di ujung kanan dan ujung kiri frame. Gue langsung kokang lagi kamera gua, jalan sedikit ke depan dan gak lama anak kecil itu lari di depan gua dan langsung gue potret. Dan gue juga suka sama hasil foto ini karena shutter speed yang gue pakai cukup cepat, kalau nggak salah di sekitar 1/2000. Gue bisa nangkep momen dia lari dengan jelas tanpa perlu ngerasain motion blur dari gerakan dia.
habis. Masih di Pantai Melasti, gue pindah ke spot paling ujung dan ngelot Pentax 67 pakai film Fujichrome Velvia yang udah expired. Yang udah expired di tahun 2011. Karena 10 tahun, gue tahu sih sebenarnya film slide itu nggak bisa di shoot under ISO-nya gitu kalau misalnya expired. Kayaknya kalau misalnya 50 dia tetap di rate di 50. Cuman gue kan coba bracketing, gue rate di 50 dan juga gue rate di 25. Kita coba ya. Oke. Di sini kamera Pentax gue masih bisa, jadi gue ngerasa nggak ada masalah pada saat itu. ISO 50 dulu. Oke, gue set dulu 125, F8, kita kokang. Dan gue cukup takjub sih sama hasil Velvia 50 ini, karena masih bisa ngehasilin foto yang cukup fleksibel untuk gue retouch tanpa perlu ngorbanin kualitas. Udah 2 kali gue pakai film Velvia yang expired dan dua-duanya hasilnya nggak mengecewakan. Gue coba di 250 F8. F8. Puas ngambil foto di Melasti, gue pindah ke Pantai Nyang-Nyang. Untungnya di Pantai Nyang-Nyang gue bisa bawa motor sampai ke bawah, cuma jalannya agak terjal sih, jadi harus hati-hati dan siaga rem terus. Sesampainya di sana tuh cuaca sempat mendung, dan gue juga sempat teduh karena sempat hujan sebentar. Nah pas sudah terang, gue jalan di sekitar pantainya dan foto-foto. Di sini gue pakai film Kodak Vision 500T. Startled our eyes, we let go of the sky.
Beruntung gue mau sabar dan gak langsung balik, karena begitu gue jalan di sisi kanan, tebing di sebelah kanan pantai ini tuh punya sisi yang indah banget menurut gue. Sisi ini gak kelihatan unless kita jalan ke dekat sana. Dan begitu gue sampai sana, momen yang gue tunggu-tunggu pun muncul. Untuk beberapa saat, mataharinya muncul gak ketutupan awan mendung dan cahayanya mantul ke sisi tebing itu. Dan jadilah foto ini. Gue suka banget sama lokasinya dan entah kenapa gue foto pada waktu yang tepat setelah munculnya matahari ini. Sinar mataharinya benar-benar ngarah langsung ke karang dan bikin detail dari karang-karang ini sekilas bikin gue ngerasa ada di planet lain. Gue suka banget sama perpaduan warna karang dan juga lumut-lumut yang menempel di karang tersebut. Kena sinar matahari, keindahannya tuh jadi berlipat menurut gue. Setelah ke parkiran dan balik lagi ke atas, gue langsung balik ke penginapan dan berakhirlah hari ketiga gue. Nah itu tadi beberapa hasil foto gue selama di Uluwatu. Seperti biasa kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa like video gue, jangan lupa kasih komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe ke channel gue, karena di video selanjutnya gue bakal explore tempat-tempat uniknya yang ada di Bali.